Akhirnya guys, aku bisa nonton Venom Let There Be Carnage di bioskop secara langsung setelah kemarin ditunda karena PPKM ya guys. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke guys, di video kali ini aku akan nge-review film Venom Let There Be Carnage yang kemarin sudah tayang di bioskop. So, kita akan ngomongin film ini dan review jujur ya. Check this out. Oke guys, jadi video ini akan penuh dengan spoiler alert. So, bagi kalian yang belum nonton Venom Let There Be Carnage, aku saranin jangan nonton video ini dan silakan pergi. Oke, aku sudah disclaimer di awal kalau video ini spoiler alert banget. So, semuanya tergantung kalian. Oke, rate dari aku, film Marvel ini adalah 8 out of 10. Kenapa aku kasih 8? Pertama, storyline di film Venom kedua ini lebih bagus daripada storyline di Venom yang pertama. Yang kedua, hubungan antara Eddie Brock dan juga Venom di film yang kedua ini lebih intens ya. Jadi lebih dieksplor oleh Sony terkait hubungan mereka berdua ini. Jadi porsinya itu pas, nggak kelebihan atau nggak kekurangan. Sehingga kalau ditonton itu enjoyable banget oleh kita-kita. Yang ketiga, komedi yang ada di Venom Let There Be Carnage ini menurut aku sudah sesuai porsinya dan bagus banget. Apalagi develop karakternya Venom yang selalu berantem dengan si Eddie itu lawak banget guys. Komedinya menurut aku dapet ya. Dan ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai. Kemudian storyline-nya ini juga simple ya. Pokoknya ada hero, ada villain. Yang dimana kalau untuk story-nya sendiri itu sangat mudah kita terima ya, nggak terlalu complicated dan juga nggak terlalu rumit. Dan yang aku surprise banget sama film Venom, ternyata nggak kerasa ya, waktunya itu 1,6 jam ya, 1,5 jam lebih, tapi itu kayak nggak kerasa kok, kayak cepet banget gitu. Fight scene-nya itu juga lebih bagus daripada di Venom yang pertama. Pokoknya overall Sony Picture itu betul-betul berbenah dan mendengarkan kritikan ya, jadi dia ketika membuat Venom yang kedua ini lebih bagus. Kemudian hal-hal yang aku sukai lagi dari Venom kedua ini, ada beberapa kemampuan dari Venom dan juga Carnage yang itu di highlight ya, dimana Venom ini ternyata intelligence-nya kuat sekali. Ketika dia itu masuk ke selnya Cletus Kasady dan melihat gambaran-gambaran di sana, dia bisa langsung merekam semuanya dengan sangat detail dengan hanya waktu 2 detik aja. Gila gimana intelligence-nya si Venom ini, bagus banget ya. Jadi hal-hal kecil kayak gini tuh betul-betul membuat nge-treat kita sebagai fans untuk tahu lebih dekat ya hero tersebut. Kemudian si Carnage, intelligence-nya kuat banget. Dia bisa langsung ngeretas internet seperti Vision ya di film Avengers, padahal dia baru aja lahir beberapa jam dari bagiannya Venom yang digigit oleh Cletus Kasady. Dan juga di film ini, di post credit scene-nya dijelaskan ya bahwa si Venom ini ngomongin tentang Hive atau tempat asal dia yang ada di seberang universe sana. Nah, di sini aku goosebump banget karena mungkin ya next filmnya akan ngomongin tentang God of Symbiote, Knull, sang pencipta dari semua symbiote. Kita nggak tahu ya, semoga aja Sony Picture mau ngebahas dan nge-explore cerita itu. Oke, kalau untuk storyline-nya sendiri menceritakan si Cletus Kasady yang sedang dipenjara. Kemudian dia itu terdakwa pembunuhan berantai, tapi si polisi-polisi ini belum punya bukti yang cukup kuat. Sebenarnya di mana jasad-jasad korban yang dibunuh Cletus Kasady ini disembunyikan karena mereka nggak ada bukti. Kemudian pihak polisi pun meminta Eddie Brock untuk mewawancarai Cletus Kasady, siapa tahu dia dapat petunjuk dari wawancara tersebut. Oke, jadi ada 2 kali interview yang dilakukan oleh Eddie Brock kepada Cletus Kasady. Interview yang pertama, Eddie Brock ini tidak mendapatkan apa-apa awalnya, tetapi si Venom itu membantu dengan cara melihat dan merekam semua yang ditulis oleh Cletus Kasady di penjaranya. Jadi seperti simbol-simbol, gambar-gambar, semuanya dia rekam dalam hanya waktu 2 detik ngelihat saja guys. Nah, karena inilah akhirnya terungkap korban-korban dan jasad dari pembunuhan Cletus Kasady ini disembunyikan. Dan jasad-jasad tersebut ternyata disembunyikan di sebuah pulau kecil di dekat pantai Rodeo, California. Karena hal tersebutlah Cletus Kasady akhirnya bisa dijatuhkan hukuman mati atas semua perbuatannya. Dan membuat kesal si Cletus Kasady karena akhirnya ketahuan semuanya. Karena hal inilah yang membuat kesal Cletus Kasady akhirnya mengirimkan surat undangan ke Eddie Brock yang kedua untuk interview lagi. Dan ternyata pada waktu interview ini si Cletus Kasady itu kesal dengan Eddie Brock kenapa dia tidak mengungkapkan sisi dari dirinya gitu ya. Nah, jadi Cletus Kasady itu kesal kenapa nggak diungkap dari perspektif dia. Dan ternyata interview yang kedua ini tidak berjalan baik. Tangannya Eddie Brock itu digigit oleh Cletus Kasady dan darahnya diminum. Setelah Cletus Kasady itu menggigit tangannya Eddie, akhirnya ada simbiot di dalam tubuhnya dan muncullah Carnage yang warna merah, simbiot lawannya si Venom itu. Jadi intinya ceritanya simple gitu aja ya, sesuai dengan yang ada di komik. Jadinya kalau untuk storyline-nya si Venom ini seperti halayak
superhero pada umumnya. Untuk ceritanya ya, jadi ceritanya itu simple seperti itu. Yang aku bingung kenapa si Carnage ini overpower banget ya di film Venom yang kedua ini. Dia bisa membuat halilintar yang kuat gitu ya, sambil muter-muter gitu. Terus badannya juga kuat dan tinggi banget, juga tentakelnya entah kemana-mana panjang banget, dan overpower banget sih kalau menurut aku ya. Tapi memang ya, kalau di Venom yang kedua ini, hubungan antara Venom dan Eddie itu lebih di highlight ya. Jadi kayak kita mengerti bagaimana seorang simbiot yang berparasit di dalam tubuh manusia gitu. Jadi kita diajarin itu gimana mereka bisa membagi waktu, membagi ruang, membagi badan mereka antara Eddie dan juga si Venom. Dimana si Venom ini selalu marahin Eddie, selalu cerewet, selalu pengen minta makan manusia. Padahal si Venom ini cuma dimakanin ayam terus dan juga coklat. Jadi kita diberikan oleh Sony sisi-sisi seperti itu dari film Venom ini daripada yang pertama. Tapi mungkin memang nggak bisa di-compare ya, karena yang pertama itu kan memang wujudnya perkenalan. Oke, sekali lagi, film Venom Let There Be Carnage ini kalau menurut aku ini enjoyable banget untuk ditonton dan lumayan lah untuk ditonton. Jadi dari mulai storyline-nya yang simple dan juga kita yang nggak terlalu banyak mikir ya dengan teori A, B, C, D, E, F, G, tapi kita bisa sangat menikmatinya ketika nonton langsung di bioskop gitu. CGI-nya mantap banget, adegan fight scene antara Carnage dan juga Venom itu bagus banget ya. Koreografinya itu satisfying banget, dan apalagi di battle final akhir ya. Dan yang aku masih bingung di sini, kekuatan Shriek di sini kenapa nggak dieksplor lebih dalam ya? Kekuatan teriakannya yang supersonic dan screamingnya yang keren banget itu sayang banget itu nggak dieksplor. Mungkin nggak dieksplor karena itu bisa mengganggu simbiot Venom dan Carnage kesakitan. Oke guys, itu dia review aku tentang film Venom Let There Be Carnage. Overall ini film enjoyable banget untuk ditonton ya. Untuk akhir pekan, untuk liburan, pokoknya bagus deh film ini untuk ditonton. Dan kalau dibandingkan dengan Venom yang pertama, Venom yang kedua ini lebih bagus dari segi storyline-nya, hubungan dan develop karakter masing-masing di film ini lebih bagus. Dan kalau mau diurut untuk seluruh film Marvel yang keluar tahun ini, favorit aku yang pertama adalah Shang-Chi, yang kedua adalah Venom, dan yang ketiga adalah Eternals. Dan kalau misalnya nanti Spider-Man No Way Home sudah rilis, mungkin itu yang jadi pertama ya. Oke guys, itu dia review dari aku. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.